Nah ini umur 9 tahun, tapi jadi imam, apakah boleh? Hadis Bukhari juga ada penjelasan semacam itu, bahwa di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi. Di zaman Nabi Muhammad sendiri pernah terjadi, yaitu ada seorang sahabat Nabi yang usianya masih kecil, namanya Amr bin Salamah. Dia mengimami para pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kemudian merasa sudah tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah, maka itu bohong. Sebab yang diperintahkan dalam Al-Quran, Allah perintahkan agar kita fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi setelah memiliki cita-cita dan kita sudah mengerjakannya, maka pasrahkan kepada Allah. Jadi bekerja dulu, baru kemudian tawakal. At-tawakkul ba'dal fi'li. Tawakal itu setelah kita bekerja. Nah, itu dalam Islam. Jadi dalam Islam itu at-tawakkul ba'dal fi'li. Tawakal dulu, baru kemudian kalian bekerja dulu, maaf. At-tawakkul ba'dal fi'li. Jadi tawakal itu setelah kalian mengerjakan sesuatu. Ya. Jadi kerjakan sesuatu dulu, kemudian berdoa kepada Allah, dan hasilnya itu kita disuruh tawakal. Itu dalam Islam. Jadi nggak ada dalam Islam bekerjalah kamu, nanti kamu sukses. Tidak. Yang ada bekerjalah, kerjakan sesuatu, kemudian berdoa, dan hasilnya tawakal kepada Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Gitu. Bukan bekerja, doa, berhasil. Enggak. Urusan berhasil atau tidak itu urusan Allah. Dalam Islam itu seperti itu. Bekerja, berdoa, hasilnya suruh tawakal kepada Allah. Biarlah Allah yang menentukan pilihannya. Kalau memang itu baik, maka Allah akan sampaikan hajat-hajat kita. Begitu. Itu dalam Islam. Nah, kalau dalam Islam Allah janjikan semua, kamu bekerja, kemudian berdoa pada Allah, pasti aku kasih. Enggak. Kamu bekerja sungguh-sungguh, kemudian setelah itu kamu berdoa, jangan lupa juga. Sebab dalam Islam memang seperti itu. Ya. Ada orang bekerja terus tanpa berdoa kepada Allah. Sama sekali tidak pernah. Dia mengandalkan kekuatannya, kehebatannya. Nah, ini kata Allah, itu orang yang sombong. Orang yang tidak pernah berdoa itu adalah orang yang sombong. Orang yang tidak pernah berdoa itu sombong. Dan sebaliknya, ada orang berdoa terus kepada Allah, minta rezeki terus, tapi usahanya nihil. Itu bohong. Ya, mau minta apa? Uang tidak akan bisa datang di balik tempat-tempat sholat kita, di balik sejadah-sejadah kita. Ada kejadian di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang dilihat oleh Umar bin Khattab. Dia selalu di masjid. Dari pagi dilihat masih di masjid, sampai sore masih di masjid. Apa yang dilakukannya? Dia sholat, kemudian berdoa. Sholat, dan berdoa. Ya Allah, beri rezeki. Didengar oleh Umar bin Khattab. Sampai sore masih ada. Akhirnya kata Umar, apa yang kau lakukan nih? Dengan yang kau lakukan ini, tidak serta-merta kemudian uang datang. Ya, kamu bekerja dulu, baru kemudian berdoa. Nah, setelah itu baru serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi dalam Islam seperti itu. Bekerja, berdoa, suruh tawakal kepada Allah. Bukan berhasil, sukses. Tidak begitu. Allah yang memilih untuk kita. Nah ini, sungguhnya fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Pada 159 ini, apabila kau sudah berazam, sudah punya cita-cita, ya tentu sudah dilaksanakan dengan maksimal mungkin apa yang jadi cita-cita kita, maka kemudian fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Apakah sah sholat diimami oleh anak kecil umur 9 tahun?
Ya. Sahkah sholat kita apabila diimami oleh anak kecil umur 9 tahun? Ini pertanyaannya. Baik, kita jawab ya. Bahwa sholat diimami anak yang usianya 9 tahun, anak laki-laki 9 tahun, ini nanti dilihat anaknya. Kalau anak itu sudah tamyiz, nah ini perlu diketahui dalam hukum Islam, Bunda ya, bahwa ada anak kecil sebelum masa balig, sebelum mukallaf, balig itu ya kalau dalam fikih anak laki-laki ya genap usia 15 tahun, tapi 13 tahun sudah mulai itu. Ada yang sudah mulai 13 tahun, dia ditandai dengan mimpi basah dan sebagainya kan. Mimpi basah laki-laki dan perempuan nanti kita bahas dalam hukum fikih ya. Kemudian kalau wanita ditandai dengan haid dan begitu ya. Tapi kalaupun itu tidak ya umur 15 tahun sempurna itu udah balik pasti. Nah, ini umur 9 tahun tapi jadi imam, apakah boleh? Nah, nanti ada yang disebut dengan tamyiz. Tamyiz itu adalah anak yang belum balik tadi tapi dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Begitu. Ya, sudah jelas. Ini namanya tamyiz. Kalau dilarang, dia tahu itu larangan. Kalau disuruh, dia tahu itu disuruh apa, begitu ya. Itu udah tamyiz tuh. Ya, udah bisa membedakan. Tamyiz itu bahasa kitanya adalah sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, maka anak seperti itu, maka sudah boleh menjadi imam. Ya. Dan ini dalam hadis Bukhari juga ada penjelasan semacam itu bahwa di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi. Di zaman Nabi Muhammad sendiri pernah terjadi, yaitu ada seorang sahabat Nabi yang usianya masih kecil, namanya Amr bin Salamah. Dia mengimami para pengikutnya, ya, para pengikutnya, jadi sebutlah orang kampungnya. Amr bin Salamah ini waktu itu usianya baru 6 tahun. Ya, dalam hadis Bukhari, Amr bin Salamah mengimami kaumnya di masa Rasulullah sedangkan dia masih berumur sekitar 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun, maaf. Nah, Amr bin Salamah ini pernah kejadian. Ini hadis sahih dalam hadis sahih Bukhari. Jadi jawabannya seperti itu, Bunda. Nah, nanti para ulama madhab mengkaji tentang masalah ini, ditemukan dalam kajian ulama madhab itu hampir sepakat para ulama boleh tapi hukumnya makruh. Itu diperbolehkan tapi makruh. Makruh itu bukan berarti tidak sah sholatnya. Ya, kalau dia sudah, ya syaratnya tadi sudah memenuhi syarat, tapi sudah tamyiz dan dia memahami syarat-syarat sah dan tidaknya sholat, begitu ya. Sah dan tidaknya sholat dia sudah paham. Itu. Jadi kalau dia sudah paham tentang syarat sahnya sholat, batalnya sholat dan seterusnya, maka boleh menjadi imam. Minimal bab sholatnya dikuasai, begitu. Dia pahamlah yang penting-penting dalam hal sholat tadi. Maka anak ini boleh menjadi imam. Ya, tapi tetap hukumnya makruh. Nah, seperti kejadian di zaman Nabi itu umur 6 atau 7 tahun seorang anak mengimami untuk orang kampungnya, untuk kaumnya. Ya, mungkin saat itu anak itu pinter Al-Qur'annya, bacaan Qur'annya lebih baik sehingga orang kampungnya menyuruh udah kamu jadi imam begitu. Atau imam yang aslinya, yang petugas aslinya yang biasa sedang tidak ada. Jadi kejadian seperti itu biasa. Nah, jadi Bunda dan semua sahabat, hukumnya boleh walaupun makruh, dengan catatan anak tadi sudah paham mana yang batal, mana yang bab tentang sholat, mana syarat, mana rukun, ya, mana yang membatalkan. Kira-kira dia yang garis besarnya itu dia paham gitu ya. Seperti itu Bunda sekalian ya. Ya, jadi ini sudah cukup menjawab, ya, sudah cukup menjawab. Hukumnya boleh.